goncangan krisis global ya, goncangan krisis global. Bapak Ibu, kata krisis sendiri adalah situasi tidak stabil. Itu kata krisis, situasi tidak stabil, situasi berbahaya atau genting yang tiba-tiba dan mengecam keseimbangan satu sistem, baik itu individu, perusahaan atau negara. Itu namanya krisis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, contoh krisis ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Ya, ini kita melihat kata krisis ini, krisis kepercayaan dan lain-lain. Jadi definisi dari kata krisis ini adalah keadaan berbahaya, genting, parah sekali atau keadaan yang suram. Nah, kita melihat kondisi dunia hari-hari ini, ya ada bahasa katakan suasananya ngeri-ngeri sedap, situasinya mencekam dan ada banyak hal yang terjadi. Saya juga kaget kemarin lihat di media massa, ya ini artinya masih berkaitan dengan ada seorang bayi yang ditemukan di Jayapura, diisi di karung, dibungkus ada plastik hitam, diisi dalam karung, bayi perempuan, kemudian dibuang dan ditemukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang coba memvideo itu, kemudian diviralkan. Ada yang komentar kenapa tidak diantar ke rumah sakit secepatnya supaya bisa ditangani. Nah, kondisi dari bayi itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan bayi itu bisa tertolong. Nah, ini juga dampak dari krisis. Dampak dari krisis. Karena kata krisis ini kita bicara, kata krisis ini luas. Ya. Krisis ini bisa terjadi itu tadi karena ada dampak. Contoh saja, mungkin rumah tangga itu kehilangan seorang ayah, maka bisa terjadi krisis tadi seperti anak yang tadi, atau kehilangan ibu, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, ini bisa terjadi hal-hal seperti tadi. Nah, namun ini kita melihat secara global ya, banyak sekali tadi saya katakan, baik di perusahaan, di gereja juga hari-hari ini krisis kepemimpinan. Artinya tidak ada orang mau melayani Tuhan. Betul. Begitu. Orang sibuk semua. Sibuk jualan, sibuk dan segala macam. Saya hari-hari ini duduk renungkan, Bapak Ibu. Saya duduk renungkan, macam ini kita susah. Saya sampai kadang-kala ada di titik yang, aduh Tuhan, saya macam tidak mampu. Kami sudah berupaya mendorong, doakan, sudah berupaya menyampaikan. Terus kemudian kadang-kala juga ayat-ayat firman Tuhan itu datang kepada saya. Tuhan kasih tahu begini. Ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu, kemudian saya renungkan bagian ini. Sebenarnya Tuhan itu tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau imam-imamnya itu binasa. Tuhan tidak mau siapapun itu, karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Tapi tadi kembali kepada setiap orang, kembali kepada setiap pelayan. Apakah dia masih tetap mau kembali pada Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, jadi ini kita lihat goncangan krisis global adalah tantangan signifikan, meluas dan mendadak yang memengaruhi negara-negara populasi di seluruh dunia. Negara-negara populasi ini negara-negara yang meningkat angka-angka kelahiran, ya itu negara-negara besar, baik jumlah penduduk dan lain sebagainya di semua sektor, yang seringkali mengakibatkan gejolak ekonomi, sosial atau lingkungan. Jadi ini yang disebut goncangan krisis global. Tidak saja di Biak. Hari ini orang di Biak, aduh di Biak susah sekali. Tidak saja di Biak susah.
Di Jayapura juga sama. Saya telepon ke Jayapura sama. Di mana-mana semua sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kok sama? Karena kita ada di ini tadi goncangan. Kata goncangan ini, ya saya bilang kalau Bapak ini kasih tema yang luar biasa ya. Goncangan krisis global, karena sudah melihat, menganalisa sebagai hamba Tuhan, sudah melihat jauh ke depan. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Penyebab utama goncangan krisis global, penyebab utama yaitu, perhatikan, peristiwa geopolitik seperti perang di Ukraina beberapa waktu lalu, pandemi COVID-19, bahkan krisis energi, kemudian kerawanan pangan, bahkan perubahan iklim. Ini hal-hal yang menyebabkan goncangan krisis global ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti perang. Berapa waktu lalu perang di Ukraina. Tapi sebelumnya tahun 1914 itu perang dunia pertama. Perang dunia pertama itu terjadi 4 tahun. Dari 1914 sampai 1918 itu perang dunia pertama. Bapak Ibu, yang menyebabkan banyak sekali kerugian dari dampak itu tadi, perang dunia pertama itu. Muncul krisis global yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Itu mengakibatkan runtuhnya 4 kekaisaran besar, Jerman, Austro-Hungaria, Rusia, Turki Utsmania, dan menyebabkan 13 juta warga sipil tewas. 13 juta warga sipil tewas akibat perang dunia pertama ini. Ini tadi, ini akibat dari perang dunia pertama itu tadi. 13 juta jiwa warga sipil. Itu belum tentara, belum kerugian lain. Itu pada perang dunia pertama. Nah, saudara yang terkasih, waktu pembunuhan terhadap siapa itu? Kalau saudara perhatikan dari sejarah itu, pembunuhan dari Franz Ferdinand, ya, Franz Ferdinand itu adalah waktu itu dia sebagai ponakan daripada raja waktu itu, diserahkan kekuasaan kepada dia. Namun ada seorang dari seorang sosok dari Serbia yang membunuh tadi ini, Franz Ferdinand ini, dan menyebabkan terjadi gejolak yang luar biasa. Kemudian ada blok yang satu, Amerika dengan beberapa sekutu, kemudian berlawanan dengan, kalau saudara perhatikan sejarah perang dunia ke-1. Nah, ini menyebabkan tadi, saudaraku, gejolak yang luar biasa. Dan saudara bisa buka dan pelajari kembali. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga situasi perang dunia kedua. Sama. Perang dunia kedua pun demikian, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Itu di tahun perang dunia kedua itu di tahun 1939 sampai dengan 1942 ya, 41, 42 ya. 1939 itu perang dunia kedua. Dan itu pun sama. Jadi namanya perang itu, saudaraku, tidak ada yang enak. Akan mengakibatkan krisis, akan mengakibatkan banyak hal yang terjadi, bahkan kematian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kalau perang itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita diperhadapkan dengan yang sekarang ini, perang Israel Amerika.
versus Iran. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sudah terjadi, Iran sudah memblok Selat Hormuz. Selat Hormuz ini adalah satu-satunya jarak yang paling dekat. Jarak yang paling dekat, satu-satunya alternatif yang paling dekat untuk suplai minyak. Bahkan Indonesia pun itulah mengambil dari sana, Bapak Ibu. Sehingga kemarin Presiden Donald Trump sudah memerintahkan untuk kapal-kapal perang segera menuju ke Selat Hormuz untuk artinya menindak. Artinya kita tidak bicara politik lagi ya, ini kita bicara firman Tuhan. Tapi setidaknya sejarahnya sedikit atau kondisi yang terjadi kita sampaikan. Kita tidak campur urusan. Tugas kita adalah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Presiden Donald Trump menyampaikan kepada negara-negara sekutu bahwa masa kamu kasih tinggal saya serang sendiri, baru kamu nih, itu semua kepentingan di sana, Bro. Itu semua bangunnya dari sana, masa saya sendiri yang ke sana. Jadi ada pernyataan dari Perdana Menteri Jepang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti pernyataan-pernyataan dari mereka, bukan mereka tidak mau, tapi mereka juga berupaya bagaimana perang ini bisa diakhiri. Tapi bukan berarti sebab semua ini kepentingan. Itu tadi Bapak Ibu, geopolitik dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat sehingga penyebab utama krisis global, goncangan krisis global ini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dampak ekonomi dari goncangan krisis global adalah itu tadi, inflasi tinggi, gangguan rantai pasok global, kenaikan harga bahan bakar dan pangan, serta potensi resesi ekonomi. Tadi akibat dari perang itu tadi. Goncangan yang sementara terjadi. Supaya nanti kita lihat sebentar bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi program prioritas kita? Bapak Ibu, di tengah kondisi ini tadi, dampak-dampak yang terjadi. Ini dampaknya Bapak Ibu. Saya kalau melihat gereja-gereja seperti gereja-gereja besar di Jakarta, contoh seperti GBI, Mawar Shalom, mereka itu selalu berpatokan pada Israel. Jadi perkembangan Israel itu selalu diikuti. Jadi kita sebagai hamba Tuhan menonton berita itu penting. Membuka informasi berita itu penting. Kita buka Alkitab, tetapi kita juga melihat informasi media. Ya, ini penting sekali bagi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa bilang aku melihat Alkitab saja. Tidak salah. Tapi penggenapan daripada firman Tuhan ini sedang terjadi. Amin. Jadi saudaraku, kita juga perlu mungkin di kamar ada televisi, ada TV One kita lihat, mungkin CNN kita bisa lihat. Dulu waktu masih zaman radio, saya suka minta berita dulu om saya, dia suka putar radio Australia. Radio Australia pagi dan itu beritanya akurat. Semua yang terjadi di dunia ini disampaikan. Jadi kalau mungkin yang belum punya televisi atau jauh dari kota, kemudian signal terganggu, atau bisa putar radio. Radio itu bisa ada berita nasional. Sebab dari situ kita bisa melihat perkembangan situasi dunia yang sedang terjadi. Karena kita sedang ada di dalam penggenapan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan ini semua adalah penggenapan firman Tuhan. Alkitab berkata, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dan hari-hari ini kita ada di masa-masa ini. Masa-masa yang sukar. Situasi sulit. Ya.
Pokoknya ini semua akibat dari hal-hal yang terjadi. Masa-masa yang sukar, orang mulai mencintai diri sendiri. Dia sudah tidak memandang Tuhan lagi. Karena kesulitan, karena semua terjadi, mereka tidak datang pada Tuhan. Alkitab katakan kasih kebanyakan orang menjadi ini. Nah Bapak Ibu, tapi firman Tuhan bisa dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, Amin. akan selamat. Sebabnya kita bertahan, kita sebagai hamba Tuhan kita bertahan. Tugas kita adalah berdoa dan tugas kita adalah membekali diri kita untuk menghadapi pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu, kita lanjut, kita perhatikan. Melihat kondisi saat ini tahun 2026 terjadi perang antara Israel dan Amerika Serikat dan Ukraina. Hal ini membuat krisis energi global, lonjakan harga minyak mentah, dan terganggunya rantai pasok karena ditutupnya Selat Hormuz. Dampak utama meliputi ketidakstabilannya pasar keuangan, inflasi global, kenaikan harga logistik, dan untuk Indonesia tertekan akibat kenaikan harga BBM. Ini kita lihat sudah mulai. Kalau sampai perang ini terus jalan, kita mau bertahan sampai berapa lama? Karena perang itu tidak saja kita punya tentara yang banyak, badannya bagus. Kalau tidak ada makanan, bagaimana mereka mau buat? Kalau tidak ada persediaan lain-lain, makanan, tenaga medis, dan lain sebagainya, bagaimana mereka mau perang? Semua itu saling mengikat, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah kita melihat selanjutnya, nah bagaimana sikap gereja Tuhan? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap anak-anak Tuhan? Bagaimana sikap pemimpin-pemimpin gereja? Bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara dan saya? Alkitab katakan, kita perhatikan bagian pertama ini, kita kembali ke Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Bagian pertama ini kita lihat nubuat tentang penyebab krisis global dan akhir zaman. Keterangan resmi dari Alkitab Tuhan sudah berikan untuk kita. Untuk supaya gereja Tuhan memperhatikan bagian ini. Kita akan lihat Matius 24 ayat 6. Ini kita baca ya. Matius 24 ayat 6. Matius 24 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah Bapak Ibu perhatikan ini. Haleluya. Kita lihat tadi firman Tuhan katakan di sana, saya kembali dulu, kita kembali ke Alkitab ya, karena ini keterangan paling resmi. Sebab perang-perang ini
Tadi perang dunia pertama itu baru terjadi 1918. Tetapi Alkitab dalam kitab Kejadian itu Abraham sudah berperang melawan raja-raja Sodom dalam kitab Kejadian. Peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Keberhasilan Abraham alami di dalam peperangan ini. Artinya bahwa peperangan ini ada, tetapi kita anak-anak Tuhan pasti Tuhan sertai. Langsung apa yang terjadi buat Abraham? Abraham membawa 1/10 kepada siapa? Melkisedek. Itu tanda apa? Itu tanda bukti dari kemenangan yang dialami oleh Abraham dalam peperangan. Amin. Jadi saya terlalu percaya, ya kita mengalami hidup ini sebuah peperangan. Apa yang materi yang Bapak sampaikan itu, gereja kapal perangnya Tuhan. Ya. Saya percaya keberhasilan yang kita alami setiap hari, lalu bilang setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Keberhasilan itu kita alami seperti Abraham. Amin. Tapi jangan kita lupa bagian Tuhan. Kita persembahkan kita kepada Tuhan. Kita sebagai imam, itu jemaat pun yang memberikan persembahan. Itu pendeta ini jangan. Aku kasih. Ini ada kas-kas ini. Bapak mau kasih kepuluhan hari. Ada kotaknya itu. Mungkin tidak dipasang. Kan sembunyi. Nanti kalau jemaat mau isi. Ini, saudara perhatikan. Kita di organisasi lagi bicara hari ini tentang perimbangan keuangan. Karena ini penyebab. Negara-negara juga yang lain, negara superpower tidak mau keuangannya. Negara-negara besar itu mereka sudah punya bank emas. Mereka punya sumber daya alam, mereka tidak ganggu dulu. Di daerah mereka simpan, mereka gali dulu, ambil dari negara-negara lain. Kalau bisa Indonesia ini diambil semua dulu, dong punya tuh simpan. Itu tadi supaya tidak terganggu. Pasok. Tadi ini bicara semua terkait dengan nikel dan segala macam, dan tambang-tambang emas dan lain sebagainya. PT Freeport Indonesia dan lain sebagainya. Negara lain mungkin dia simpan, dia punya. Dia ambil dulu dari daerah-daerah lain. Karena ini bicara bukan 1 tahun, 2 tahun. Ini bicara ratusan tahun ke depan. Tetapi kalau Tuhan datang itu semua selesai. Haleluya. Kita menantikan lagi baru, bukti yang baru. Amin, saudara. Jadi ini kita perhatikan. Firman Tuhan tadi katakan di sana bahwa kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Kabar-kabar ini kita sudah dengar, bukan baru 1 kali. Sejarah-sejarah peperangan, sejarah-sejarah di dalam kitab raja-raja dan lain sebagainya. Perang dan perang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengakibatkan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan di sana, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya, ini pesan buat kita. Berawas-awaslah artinya waspada boleh saja, ya, tapi jangan gelisah. Amin. Karena kita punya Tuhan. Amin. Tadi pemusik katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Dia itu adalah pahlawan perang kita. Amin. Dia itu yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudaraku. Berawas-awaslah, berwaspadalah. Tetapi saudaraku, dia katakan, jangan gelisah. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada. Amin. Jangan gelisah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya,
Kemarin saya lihat di Facebook, ada teman-teman di Facebook yang dia sudah mulai tanam pisang, dia sudah mulai tanam mangga, dia sudah tanam semua. Jangan sampai nanti musim kelaparan akibat ini. Semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin menimbun makanan, bahan makanan, tidak salah juga Bapak Ibu. Tetapi saudara tuh, lebih daripada itu kita percaya kita punya Tuhan. Ya, biasa Bapak katakan kita doa minta penundaan supaya hal itu, artinya itu pasti, tapi ya kita minta sampai gereja Tuhan dipisahkan. Amin. Gereja Tuhan diangkat. Kembali Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Jadi firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau dunia ini mau habis ya sudah, Tuhan sediakan di sana untuk kita. Amin. Haleluya. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Kalau di sana saja dia siapkan yang terbaik, pasti dia menjamin hidup kita. Amin. Masa-masa sukar ini pasti Tuhan menolong kita. Sebabnya kita ya tetap kuat, tetap setia, tetap kembali kepada Alkitab. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktunya sudah dekat. Saudara yang terkasih, waktunya sudah dekat. Kerinduan kita harus seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 22, bagian terakhir. Yohanes katakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini menandakan bahwa Yohanes dalam penantian yang luar biasa. Dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak ada kondisi apapun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Di situ Wahyu pasal 22, bagian yang terakhir ayat di atasnya. Coba kita lihat Wahyu pasal 22. Wahyu 22 bagian terakhir sekali. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes mengaminkan. Artinya bahwa dia sudah ada dalam tanda siap sedia. Haleluya. Dia didapati sebagai rasul yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Jangan kita dikasih Tuhan tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan kasih kemurahan kepada kita, tapi kita mau beribadah saja, kita hitung-hitung. Mau melayani Tuhan saja, kita pikir-pikir dulu. Si Tuhan, saudara. Haleluya. Kita menggembalakan umat Tuhan. Aduh, saya tahu yang di kampung-kampung, penderitaannya, air matanya seperti apa. Itu kadang orang dulu tuh kadang orang datang ke gereja, persembahannya kelapa tua, mereka bawa sagu, ada bawa jagung. Masih ada di sini di kampung-kampung Pak? Masih ada? Atau sudah tidak ada karena sudah perkembangan ya? Tapi Kalau dulu boleh. Kalau dulu ada zaman Ayam. ya. Orang bisa bawa ayam, ya. Binatang peliharaannya dia bawa, persembahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat itu tadi. Alkitab katakan berbahagia, seperti Yohanes yang berbagi. Dia siap, apapun yang terjadi, dia tidak goyah. Bapak Ibu, perhatikan ini kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kuat dan tetap berdoa. Yang penting bagi kita siap sedia untuk menghadapi semua yang ada. Saya ada ingat dulu ada Om Paulita, ada satu lagu pujian yang berkaitan dengan masalah itu.
Tapi Om suruh rubah lagu itu dinyanyikan oleh sekolah Alkitab ya. Saya lupa pujian itu. Nanti mudah-mudahan saya ingat dalam ini saya bisa sampaikan ke kita. Mungkin ada yang tahu lagu apa. Nanti saya coba dalam pembicaraan ini kalau saya ingat nanti saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, perhatikan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik apapun yang terjadi tadi, semua Alkitab sudah memberikan keterangan resmi untuk kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8 itu sampai ke bawah. Kalau kita baca ke atas itu, Tuhan tidak mau ada penyesatan. Sebab Haleluya. penyesatan itu lebih berbahaya daripada itu tadi. Mau senjata apapun, senjata yang ditakuti oleh negara-negara besar, penyesatan itu lebih berbahaya. Penyesatan itu apa? Orang disesatkan, dia tidak mau datang lagi sama Tuhan. Dia hidup menurut dia punya keinginan sendiri. Dia hidup menurut dia punya kemauan sendiri seperti zaman hakim-hakim. Pada zaman hakim-hakim, tidak ada pemimpin, tidak ada gembala, tidak ada raja. Orang hidup semaunya mereka. Bapak Ibu, Saudara, perhatikan ini. Tidak ada kebenaran lagi yang menjadi arah yang pasti. Nah, Tuhan mau, Bapak Ibu. Makanya kelahiran Yesus Kristus, dia adalah gembala agung yang memimpin kita. Dia adalah pusat daripada seluruh pengajaran kita. Dia adalah yang menyingkapkan buat setiap kita. Itu sebabnya mari kita setia dalam menghadapi semua. Nah, kita perhatikan proses-proses yang kita alami. Tadi firman Tuhan katakan, semuanya itu harus terjadi. Haleluya. Berawas-awaslah, namun jangan gelisah. Berwaspada tetapi jangan gelisah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perhatikan. Bagian pertama ini adalah sebagai proses pemurnian iman kita. Itu sebagai proses pemurnian iman kita. Di sini saya tidak tampilkan, tapi nanti saudara bisa ikuti saya. Kalau 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi proses goncangan krisis global ini tadi, peperangan, berapa waktu lalu COVID-19, kalau di Sumatera itu terjadi karena bencana alam, hal-hal yang mengakibatkan goncangan krisis ini, saudara. Tapi Alkitab katakan tadi, semuanya itu terjadi, Bapak Ibu. Alkitab katakan untuk menjadi sebuah proses pemurnian iman kita, supaya kita semakin beriman. Diyakini tidak ada bencana karena ada tim doa ini, pendoa kota ini. Amin. Amin. Karena ada pendoa kota ini, karena ada Bapak Ibu para gembala yang berdoa. Kita pasang badan untuk kota ini. Kita ini menjadi benteng. Bapak Ibu menjadi benteng untuk kota ini. Haleluya. Pada zaman Abraham itu, Tuhan mau memusnahkan itu Sodom dan Gomora. Tuhan katakan dimulai dari yang paling banyak 50. Sekarang ini mau dapat 50 pendoa itu susah ya? Kayaknya nggak susah. Contoh ya seperti itu, karena dari situ kan dari 50. Kalau ada 50 orang benar di kota ini, apakah Tuhan akan memusnahkan kota ini?
Tuhan katakan tidak, aku tidak akan putuskan. Mulai turun 40, 30, 20 sampai terakhir 10. 10. Kalau ada orang benar di kota ini, kalau ada 10 orang benar di kota ini, apakah Tuhan akan memusnahkan kota ini? Tidak. Jadi saudara bayangkan betapa berharganya. Saya lihat di sini ada mama-mama pejuang yang luar biasa. Sederhana, tetapi luar biasa. Ya, ada mama pasang di sini, ada ibu-ibu yang lain yang berdiri untuk kota ini. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi ini Simon Petrus ada suami istri, dua meninggal. Ini cerita. Jadi waktu dua hidup, sebelum waktu dua hidup, suami ini dia bekerja di antar istri saja ke gereja. Di antar istri saja ikut doa. Di antar ikut doa, habis itu dia pulang. Di antar ke gereja, habis itu dia pulang. Sekarang begitu dua mati, naik sampai di pintu surga, Simon Petrus yang jaga. Simon Petrus jaga di situ. Luar biasa mama tadi yang setia di antar suaminya ini. Luar biasa dia disambut oleh malaikat-malaikat. Simon Petrus tunduk buat mama ini dan bilang, Mama punya tempat sudah tersedia sama dengan Tuhan. Jadi suaminya sudah semangat. Suaminya bilang, kalau istri saya saja bisa masuk, saya juga pasti masuk. Langsung istrinya masuk sampai di dalam. Simon Petrus berdiri jaga pintu. Suaminya dari sana datang laju-laju. Simon Petrus bilang, Bapak stop sampai di situ saja. Bapak stop sampai di situ. Itu istri saya. Iya benar, itu istri Bapak. Saya yang antar-antar ke gereja terus. Saya yang antar-antar pergi ikut doa terus. Iya, Bapak kan cuma antar. Bapak kan tidak masuk ikut doa, tidak masuk beribadah. Sistem menolak. Ya, jadi sistem menolak Bapak. Bapak tidak bisa masuk di sini karena Bapak cuma antar. Sistem menolak. Bapak cuma antar saja. Bapak tidak bisa masuk sini. Bapak punya tempat sudah disiapkan di sana. Hati yang dalamnya. Jadi ini memberikan semangat untuk kita. Baik itu suami, istri. Itu sebaliknya kalau suami yang setia, istri cuma masa kotor di baju, pakaian kotor banyak sekali, kerja rumah, nanti sama. Jadi ini kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi ya, tadi Bapak Mur katakan sistem. Satu waktu ada hamba Tuhan cerita sama saya, mereka di Dufan kan di Jakarta. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, semua orang yang masuk di situ harus diberikan cap di tangan. Jadi waktu mereka diberikan cap seperti ada label apa yang diberikan di tangan. Mereka masuk itu mereka tinta. Mereka mau bikin apa saja di dalam situ terserah. Tapi yang tidak ada tanda tidak boleh masuk. Mereka tidak boleh masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua pandangannya. Tapi nanti lain waktu kita bisa kaji lagi. Kita lanjut ya. Jadi firman Tuhan katakan tadi bahwa ini sebagai proses pemurnian iman kita, supaya kita lebih lagi bertumbuh dan lebih lagi untuk melangkah di dalam. Yang kedua, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, perang dan lain sebagainya, gejolak-gejolak yang terjadi, Bapak Ibu, ini akan terjadi pertobatan besar-besaran, saudaraku, penuaian jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan supaya diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Ini akan terjadi, saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Kok tidak mau berseru kepada Tuhan? Kok mau harap siapa? Jangan sampai kau sudah binasa di dunia, kemudian kau tidak mewarisi surga yang merah. Bapak Ibu, perhatikan. Jadi ini adalah kesempatan
Ya. Ada yang pertobatan besar-besaran Amin. dan penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Itu sebabnya mari saudaraku yang terkasih, kita semangat untuk melayani Tuhan. Ya. Yohanes 4 ayat 35, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Iya. Ladang sudah menguning. Kemarin saya lihat Bapak orang pergi sampai di Son sana ya, di Biak Timur ya. Banyak sekali yang sekolah minggu nyanyi. Ya. Memang di kota ini orang sibuk ya, semua. Tapi ada jiwa-jiwa yang haus. Saya ingat dulu kita pergi di Biak Barat itu. Saya dengan Bapak Suanda kita pergi di Biak Barat itu. Inap sampai malam-malam di Biak Barat itu. Ada satu daerah itu bukan lewat itu, naik dari jalan yang Darfur baru belok ini. Iya. Kita pergi di dalam sana, ada satu kampung di dalam sana kita pelayanan. Sosmai, Sosmai. Ada berapa hari, 2 hari kalau tidak salah. Kababur. Kita pelayanan di sini, Bapak Ibu. Penuaian jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, hal ini merupakan proses baptisan api untuk kemurnian gereja. Amin. Bapak Ibu, saudara perhatikan Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Jadi pemurnian situasi yang terjadi hari-hari ini sebagai bentuk pemurnian bagi iman kita Ya. sebagai hamba Tuhan. Mungkin siswa-siswa yang baru menjadi hamba Tuhan, bahkan kita yang sudah, bahkan mungkin yang sudah lama melayani Tuhan, ini Bapak Nur, ini Bapak Obaja dan Bapak-bapak yang lain, ini senior-senior ya sudah, tetapi luar biasa. Bapak Suanda, kami belum jadi gembala, mereka ini juga sudah duluan melayani. Jadi kita mau belajar untuk semangat dalam pelayanan melayani Tuhan. Baptisan api seringkali dimaknai sebagai proses pemurnian melalui penderitaan, ujian. Ini adalah proses dari itu tadi, baptisan api, supaya betul-betul kita menjadi gerejanya, menjadi mempelai, karena Kristus segera datang. Dia sebagai mempelai pria, dia sebagai kepala, dan kita jemaat adalah tubuhnya. Sebabnya kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, goncangan-goncangan apapun, saudara, bahkan mungkin nanti ya saya lihat sampai kalau perang besar, perang Armageddon itu terjadi, bagaimana Bapak Ibu? Kehidupan gereja Tuhan, saudara, kita harus tetap sungguh-sungguh dan setia pada Tuhan. Alkitab katakan di sana tadi bahwa itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Kalau kita lihat Matius tadi, Matius 24 itu, Matius 24 ayat yang ke-6 bagian terakhir, sebab semuanya itu harus terjadi, sebab itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan di berbagai dan gempa bumi di berbagai tempat akan terjadi, akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa maksudnya dengan permulaan penderitaan zaman? Ini merujuk pada pemulihan menuju kedatangan kerajaan Tuhan sepenuhnya, atau langit baru dan bumi yang baru. Penderitaan saat ini adalah proses transisi menuju kemuliaan tersebut. Jadi ini kita perhatikan, itu yang dimaksud dengan permulaan zaman baru, menjelang zaman baru. Ya, ini kalau
apa? Disampaikan umumnya merujuk pada pemahaman teologis Kristen itu ya, dalam konteks ekskatologi akhir zaman berdasarkan itu tadi Injil Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8 itu tadi. Jadi ini kita perhatikan dengan baik bahwa masa transisi menuju pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. 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 Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian yang berikut Lukas 21 ayat 25 ini saya langsung baca saja. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu, keadaan-keadaan yang sama ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, gereja Tuhan yang berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari, 12 bintang di atas kepala. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 12, tampilnya mempelai, tampilnya gereja berdiri di atas bulan, berdiri di atas korban Kristus, berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, menuju kepada korban Kristus, kemuliaan daripada korban Kristus. Berselubungkan matahari, kemuliaan Allah Bapa, dan 12 bintang di atas kepala, pekerjaan Roh Kudus, kemuliaan Roh Kudus yang diberikan buat gereja di akhir zaman ini. Sebabnya saudaraku yang terkasih, bagi orang dunia, bagi orang di luar Tuhan, mereka begini, nanti bagaimana? Bapak Ibu Saudara, berapa waktu lalu, tanggal berapa itu, sempat heboh Tuhan mau datang. Orang-orang di luar negeri jual rumah, jual segala macam, mobil semua. Betul. Mereka tunggu Tuhan mau datang. Saudara, mereka tidak memperhatikan Alkitab. Tapi Tuhan tidak datang. Alkitab katakan bahwa saudaraku yang terkasih, kedatangannya tidak ada yang tahu. Betul. Amin. Itu rahasianya Tuhan. Tugas kita adalah siap sedia. Amin. Tuhan bisa datang. Nanti kita lihat dia 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan juga bisa datang secara pribadi. Tuhan bisa datang secara pribadi. Kepada siapa saja. Tuhan bisa datang secara pribadi kepada orang itu. Jadi tugas kita adalah siap sedia. Di dalam Lukas tadi ada banyak berita-berita yang menggoncangkan. Hagai 2 ayat 7, kalau kita perhatikan firman Tuhan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ada jaminan daripada Tuhan. Amin. Untuk setiap orang-orang yang sungguh-sungguh setia melayani Dia. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah goncangan krisis global ini, Bapak Ibu perhatikan janda di Sarfat. Di dalam kitab Raja-Raja ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14, janda Sarfat itu telah terjadi kelaparan, krisis, telah terjadi goncangan, semua merasakan pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan, dia tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, minyak dalam buli-buli, tepung dan dalam tempayan tidak akan habis. Kita beri kemuliaan buat Allah. Amin. Itu perhatian Tuhan buat kita. Bapak Ibu, saudara, kadang beras habis, tiba-tiba Tuhan kasih. Satu waktu Tuhan kasih saya beras itu bertahan 3 bulan, hampir 4 bulan. Nah, berasnya banyak sekali. Bapak Ibu, saudara, saya bagi keluarga, siapa saya tergerak saya kasih. Bapak Ibu, saudara, Tuhan sediakan yang kita perlukan.
Amin Bapak Ibu. Bahkan langkah Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya ini sering bilang anak-anak muda, orang-orang yang tiap hari kamu duduk di rumah dengan HP, kamu duduk kasihan suatu. Kan tidak kumpul gandum kan? Kan kumpul gandum firman, kan kumpul ini materi-materi. Kan kumpul kebenaran firman Tuhan. Waktu ini habis begitu saja, ku tidak kumpul bekal. Ku tidak kumpul harta yang kekal ini. Ini kalau di Jawa di mana-mana tuh pemateri kegiatan-kegiatan begini tuh orang daftar. Biayanya besar. Tapi dikasih karunia kita bisa alami, ya. Amin. Kita berkenan kasih karunia Tuhan. Kita alami itu. Untuk apa? Kita terima gandum itu. Gandum firman Allah kita terima. Firman Tuhan katakan akan datang waktunya orang akan menyembara ke timur ke barat. Mencari kebenaran firman itu. Firman itu sudah diangkat. Mau cari lagi tidak. Sekarang ini orang sudah jarang ke gereja bawa Alkitab. Saya tekan di jemaat untuk anak-anak muda kamu beli Alkitab. Kamu beli Alkitab jangan tawar-tawar. Pergi di toko beli jangan tawar. Itu pribadi Tuhan jangan tawar akan. Harga 150 bilang mama dan papa kasih 150 kau beli. Kalau kau dapat misalnya dibagi ya tidak apa-apa. Jangan tawar, itu pribadi Tuhan. Karena HP ini tidak saja Alkitab di dalam, Facebook ada, TikTok ada, aplikasi banyak, game juga ada. Dengar firman, pegang HP, kau kira lihat Alkitab, kabel begini, WA masuk, SMS masuk atau apa lagi, main game atau apa. Nah Bapak Ibu, saudara perhatikan. Ya, jadi ini kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Alkitab katakan selanjutnya tadi kita perhatikan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 27. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, kepada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Dan seterusnya ke bawah itu kita menerima kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Amen. Kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Itu sebabnya kita tetap setia. Ini saya tambahkan ya langkah-langkah gereja Tuhan, apa yang harus kita ambil. Saudaraku, gereja Tuhan akan kuat. Amin. Gereja Tuhan akan kuat di tengah krisis global. Gereja Tuhan akan kuat di tengah krisis global. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ini sebentar lagi sudah selesai, saya akhiri. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sangat terbukti. Saudara lihat COVID-19 kemarin yang terjadi goncangan besar, kita semua selamat. Ada banyak orang yang imun tubuh terganggu, flu datang sedikit langsung dia dipanggil Tuhan. Kemarin kami urus masalah dari keluarga dari Kaimanan. Dia katakan Bapak Gembala, banyak orang di Kaimanan meninggal pada waktu COVID-19 terjadi. Mengakibatkan itu tadi. Bagaimana Perang Dunia Pertama, flu yang terjadi pada waktu itu, dan banyak lagi gangguan-gangguan lain sehingga 13 juta jiwa warga sipil meninggal. Saudara perhatikan. Tapi firman Tuhan katakan, ya, kita akan kuat di tengah badai krisis global ini, karena firman Tuhan katakan kekuatan kita, perlindungan kita itu adalah Tuhan. Sudah sangat terbukti. Amin. Sudah sangat terbukti. Penyertaannya terbukti. Dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Yesaya 40 ayat 31. Kekuatan Raja Wali. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan raja wali, kekuatan sayap, kekuatan firman dan Roh Kudus itu memampukan kita. Ya, kalau kita lihat raja wali itu ada keunggulan-keunggulan. Dia punya paruh yang kuat. Paruh raja wali itu yang kuat. Dia punya mulut menggambarkan gereja Tuhan, mempunyai mulut untuk memperkatakan firman. Haleluya. Jangan dulu cerita-cerita orang punya kekurangan. Dulu kumpul cerita orang punya masalah. Dulu cerita, jumlah kita rancang orang di sebelah. Kita rancang itu orang sana orang. Itu dulu rancang orang. Jangan. Paruh raja wali itu kuat. Gereja Tuhan mempunyai mulut untuk memperkatakan firman. Dia mempunyai cakar yang kuat untuk menggenggam sesuatu. Apa yang kita pegang? Dulu adalah lagu Pentekosta begini. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tak berubah. Kalau kita seperti raja wali, kita pegang firman. Haleluya. Pegang yang kuat. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Goncangan mau terjadi, krisis global, apapun itu. Saudara, satu juga persoalan, kita tidak boleh punya utang. Karena krisis ini zaman susah, tidak boleh bikin banyak utang. Kalau punya utang segera dibayar, kasih lunas. Ya, segera bayar utang, kasih lunas. Terus jangan bikin utang lagi. Betul ya Bapak? Karena zaman sudah susah. Ya. Tidak boleh bawa di bank ini, bawa di bank itu. Artinya kita lihat pendapatan kalau kita mampu. Jangan sampai kita bawa di sini. Karena ini kita menuju krisis. Krisis global, bencana. Artinya mujizat Tuhan itu pasti kita alami. Tetapi jangan kita memuji Tuhan. Saya bikin utang saja di sana, nanti Tuhan kasih, Tuhan bayar. Bikin di sana, bikin di sana, ambil di BRI, ambil di Danamon, ambil di Mandiri, ambil di BFIK apa ya? Iya toh? Satu kali kami kerja, ada satu bapak kepala. Pagi kita kerja itu operasi semua antri di depan itu tempat kerja. Operasi ini semua sedekah. Pagi-pagi orang pakai baju dasi semua datang cari kita untuk apa? Lu mau kasih kita uang kan? Antri itu 5-6 motor, 10 orang mau berdiri baris di depan. Tapi bilang, dia bayar sampai dia, kau lari ke rumah bilang sama mama, bapak daftar uang di sekilanya itu. Kau tolong, mama tolong kasih untuk bayar utang. Bapak Ibu, operasi yang diambil tidak satu. Ini gali lubang tutup lubang. Semua bisa coba. Ini pagi-pagi orang banyak dan nasi datang kan. Cari ketemuan tunggu semua. Tunggu Bapak dia kasih keluar uang di sana. Dia bukan di jok motor lagi. Kasih lari ke rumah bapak datang. Kamu lari ke rumah bapak datang uang di sakyalana. Bilang mama kasih uang. Ada uang di sini. Saya sampai dulu saya kasihan. Ini artinya kita harus berhikmat. Karena ini krisis. Situasi kondisi yang ada terjadi. Yang pertama, kalau kita terima berkat, Tuhan punya itu yang kita utamakan. Bagian Tuhan kita kasih. Kemudian bagiannya kita pakai untuk keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Roma 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, kedua-kedua yang luar biasa. Ini tinggal minggu. Makin teguh dalam doa dan pelayanan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah akan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang hidup, tetapi semangat yang patah menyerikan. Di tengah-tengah krisis global, apa yang mau terjadi?
Bapak Ibu kita tetap percaya kita punya Tuhan yang besar. Terakhir, ya Bapak Ibu, saudaraku, pengharapan dan janji-janji Tuhan. Ibrani 12 ayat 28, Yohanes 16 ayat 33, dan Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Itu nanti bisa dicatat dan bisa dibacakan di rumah. Ya, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa nanti baca, di sana dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Amin. Kita mempercayakan di tengah krisis atau apapun tetap ada pengharapan. Ada janji Tuhan buat kita. Kita setia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Kesimpulan, sekalipun krisis global tak terhindarkan, orang percaya dipanggil untuk tidak takut, tetapi setia dan bersandar pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Hanya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Krisis global boleh terjadi, tetapi Bapak Ibu kita percaya itu sebagai anak Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, Kaulah pengharapan. Kita berdoa. Tuhan, Kaulah pengharapan.